Komponen-komponen ejaan ada 4, yaitu sebagai berikut. 1. Pemakaian huruf. Terdapat beberapa macam, yaitu huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Huruf vokal. Huruf vokal terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, AU, E, dan OI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu H, Ng, Nya, dan Sya. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. 2. Penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata berimbuhan. Imbuhan terdapat awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Itu ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Dan gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan. Maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Partikel. Partikel seperti lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Dan partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Singkatan dan akronim. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Kata gantiku, kau, kumu, dannya ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dannya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 3. Pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pertanyaan. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kata hubung. Kata hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau pemerintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada yang bagian yang dihilangkan. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kata petik tunggal. Kata petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atau kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain.
Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda penyingkat atau apostrof. Dalam penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Diksi sama artinya dengan pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang tepat dapat mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik lisan maupun tulisan. Fungsi diksi 1. Membantu melambangkan ide atau gagasan yang diekspresikan lewat bahasa yang digunakan. 2. Mengekspresikan gagasan yang benar dan tepat. 3. Membantu menciptakan suasana dan nuansa komunikasi yang juga benar-benar tepat. Dan 4. Membantu mencegah terjadinya kesalah-tafsiran dan kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Ketepatan pemilihan kata. Agar komunikasi berbahasa yang baik dan benar, harus memenuhi kriteria pemilihan kata yang tepat sebagai berikut. 1. Cermat dalam membedakan makna denotatif dan makna konotatif sebuah kata. 2. Cermat membedakan makna kata-kata yang bersinonim seperti adalah, ialah, merupakan, yaitu, dan yakni. 3. Penggunaan kata-kata umum dan kata-kata khusus secara cermat dan tepat. 4. Penggunaan kata-kata abstrak dan kata-kata konkret dengan cermat dan tepat. Kata abstrak berciri konsep-konsep, sedangkan kata konkret berciri khusus. Kesesuaian pemilihan kata. Saat berkomunikasi perlu kesesuaian diksi. Hal ini karena perkembangan bahasa sangat luas dan sering mengalami perbedaan atau kekurang tepatan ketika diinterpretasikan. Artinya ada kata, frasa maupun klausa yang dianggap kurang sesuai ketika diucapkan, tidak baku dan tidak baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Penggunaan raga bagus secara tepat. 2. Penggunaan kata yang berhubungan dengan nilai sosial harus secara tepat. 3. Menggunakan kata berpasangan atau idiomatik. 4. Penggunaan kata-kata dengan kondisi tertentu. 5. Penggunaan kata ilmiah untuk penulisan karangan ilmiah dan kata-kata non-ilmiah untuk berkomunikasi yang sifatnya non-ilmiah. Dan 6. Menghindari ragam lisan atau bahasa sehari-hari.